Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa sebelum kita memulai majelis kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala, Rabb semesta alam yang senantiasa mengasuh kita, senantiasa memberikan rizki kepada kita, dan senantiasa sayang kepada kita agar kita nanti di akhirat termasuk hamba-hambanya yang beruntung masuk ke dalam surganya. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat nanti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas sebuah ayat dari surat Al-Maidah, tepatnya ayat yang ke-35, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya untuk mencari jalan, untuk mencari wasilah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasannya jalan atau wasilah yang dimaukan oleh Allah maknanya adalah agar hamba-hambanya itu semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan amalan soleh. Semakin hamba itu melaksanakan amalan soleh, semakin sempurna tata cara pelaksanaan amalan solehnya, maka akan membuat derajat hamba itu naik, sedikit demi sedikit naik, dekat, dan semakin tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan melakukan ibadah-ibadah yang wajib, kemudian ditunjang atau ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Seorang hamba yang ingin dekat dengan Allah, dia menjadikan amal solehnya sebagai wasilah, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita juga bahas kemarin ada beberapa wasilah yang tidak diperkenankan dalam syariat, ya. Seperti meminta doa kepada orang yang sudah meninggal, meminta doa kepada orang yang tidak hadir. Yang diperbolehkan adalah meminta didoakan pada orang yang masih hidup dan orang soleh. Perbedaannya kenapa? Karena orang yang sudah meninggal itu sudah sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat. Dia sibuk dengan dirinya sendiri, sudah tidak ada waktu untuk mengurusi orang lain, karena semua sudah terputus kecuali 3 perkara yang disebutkan dalam hadis. Ini tentang wasilah. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas ayat selanjutnya, masih di surat Al-Maidah, yaitu ayat yang ke-51. Mungkin familiar ya dengan Al-Maidah ayat 51. Sempat rame dulu, ya, sempat rame. Tapi insya Allah akan kita dudukan sebenarnya bagaimana sih pemahaman yang benar dalam memahami ayat ini, ya. Karena ya ada beberapa pemahaman yang bertolak belakang. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Di surat Al-Maidah ayat 51, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai aulia. Aulia ini bentuk jamak dari kata wali, ya. Wali jamaknya aulia di dalam bahasa Arab. Apa arti wali? Ya, kalau dalam terjemahan Al-Qur'an Depak itu disebutkan teman dekat. Teman dekat atau penolong, atau bahkan disebutkan sebagai pemimpin. Jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman dekat. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu memiliki ikatan yang dekat. Wa may yatawallahum minkum, dan barang siapa di antara kalian ya menjadikan mereka sebagai teman dekatnya, sebagai penolongnya, sebagai orang yang dikasihinya, fa innahu minhum, maka dia bagian dari mereka. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan menunjuki orang-orang atau kaum yang zalim. Di sini pembahasannya secara global ini masuk dalam pembahasan al-wala dan al-bara. Ya, kaum muslimin harus mengetahui ini. Ada sebuah bagian dari keyakinan kita sebagai muslim yang dikenal dengan nama al-wala dan al-bara. Al-wala artinya adalah loyalitas, kecintaan, keberpihakan. Dan al-bara artinya adalah kebencian atau keberpihakan, ya, tidak berpihak maksudnya. Ini al-wala dan al-bara. Jadi sebagai seorang muslim harus tahu siapa yang pantas dijadikan teman, siapa yang pantas dijadikan sekutu, dan siapa yang harus dijadikan musuh dan yang harus dijadikan lawan. Jangan sampai terbalik. Yang harusnya dijadikan musuh malah dijadikan teman. Yang harusnya dijadikan teman malah dijadikan musuh. Pembicaraan dalam ayat ini bukan dalam rangka mengajak orang-orang muslim itu selalu menebar kebencian kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi dalam menyikapi ayat ini orang-orang terbagi menjadi dua kubu. Kalau istilah guru saya itu ada Eka, ada Eki. Tapi Eka dan Eki ini bukan saudara kembar. Ya, biasanya kalau anak namanya Eka dan Eki itu pasti kembar. Kalau ini Eka ini maksudnya ekstrim kanan, dan Eki maknanya adalah ekstrim kiri. Ini jadi dua kutub yang bertolak belakang. Ada yang ekstrim kanan, menyikapi terlalu berlebihan dengan menggunakan ayat ini, sehingga siapapun itu asal orang non muslim, mau Yahudi mau Nasrani dan sebagainya harus dibenci. Ya, ini satu kutub ekstrim kanan. Pokoknya selain non muslim harus dibenci. Dasarnya mana ini? Jangan jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali, teman dekat. Satu lagi ekstrim kiri. Pokoknya nggak peduli mau muslim, mau non muslim, mau mereka damai dengan kita, mau mereka memerangi kita, mengobok-obok agama kita, pokoknya semua teman, semua friend katanya. Ini kan dua sikap yang saling bertolak belakang. Makanya kita harus dudukkan apa sih yang dimaukan di dalam ayat ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang wilayatullah. Kewalian atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dengan keimanan dan ketakwaan yang sempurna, maka tidak boleh untuk memberikan loyalitas kepada musuh-musuh Allah. Dan di antara musuh-musuh Allah itu orang Yahudi dan Nasrani. Nah, di sini makna dari diharamkan memberikan loyalitas ini dalam hal agama. Dalam hal agama. Tapi nanti juga nyerempet-nyerempet ke dunia. Tapi yang paling utama adalah dalam hal agama.
Walaupun dalam beberapa kasus ya tentang permasalahan dunia juga masuk, tapi yang paling utama dalam permasalahan agama, permasalahan akidah, permasalahan keimanan. Ya ini harus dipahami. Kenapa orang Yahudi dan Nasrani dijadikan musuh oleh Allah Subhanahu wa taala? Fal yahudu qatalu anbiya'ahu wa fasaqu an amrihi. Karena orang-orang Yahudi itu seringnya mereka membunuh nabi-nabinya Allah dan mereka melenceng dari perintahnya Allah. Ya, diperintah apa, yang dilakukan apa. Seperti ketika mereka diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis dengan cara merangkak. Ya. Tapi yang dilakukan mereka malah merangkaknya mundur terbalik, jadi bokongnya dulu yang masuk. Itu orang-orang Yahudi menyelisih yang diperintahkan oleh Allah. Makanya karena sifatnya mereka ini dijadikan musuh oleh Allah. Sedangkan orang Nasara wan Nasara allahu ghairahu wa abadu siwahu. Karena orang-orang Nasrani ini menjadikan Tuhan selain Allah. Mereka mengangkat Nabi Isa yang harusnya berkedudukan sebagai nabi, diangkat menjadi Tuhan dan diibadahi, sehingga mereka melenceng juga. Karena yang dimaukan oleh Allah, sebagaimana Allah perintahkan kepada para nabinya dan para rasulnya yang diutus ke dunia ini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, dan sungguh Allah telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, perintahnya semua sama, perintah utamanya ani'budullah, agar kalian itu beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah sesembahan selain Allah. Nah ini orang-orang Nasrani malah menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Karena kelakuan Yahudi dan Nasrani ini, mereka dijadikan musuh oleh Allah. Falidha nada Rabbu tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minin bihi wa bi rasulihi wa bi liqaihi qailan ya ayyuhalladzina amanu. Maka Allah Ta'ala memanggil hambanya yang beriman dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Ayyaman amantum billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Yaitu orang yang beriman kepada Allah sebagai Rabbnya dan mengakui agama Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulnya. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a lakum tuhibbunahu wa tansurunahum. Jangan jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Jangan kalian cintai mereka, ya, dengan kecintaan yang besar. Jangan kalian tolong mereka dalam perkara yang berkaitan dengan akidah, dalam perkara yang berkaitan dengan agama. Fa innahum a'da'u rabbikum wa a'da'ukum. Karena mereka adalah musuh Rabb kalian dan musuh kalian. Maka janganlah kalian memberikan loyalitas yang sangat besar kepada mereka. Ini dari satu sisi. Sedangkan dari sisi yang lain, ya, kenapa kita tidak boleh memberikan loyalitas kita kepada orang Yahudi dan Nasrani? Ya, karena mereka musuhnya Allah. Yang kedua, annal Yahudi waliyu akhihil Yahudi. Orang Yahudi itu pasti punya loyalitas kepada sesama Yahudi. Begitu juga orang Nasrani punya loyalitas kepada sesama Nasrani. Maka tidak mungkin mereka memberikan kedudukan kepada yang lainnya selain yang seagama. Ya. Orang-orang non-muslim itu kalau kita perhatikan, ya, mereka juga punya jalinan yang kuat seagamanya. Yahudi yang mengutamakan sesama Yahudi. Kalau kita yang umat Islam malah mengutamakan mereka dibanding sesama umat Islam. Itu enggak mungkin, hal yang sangat mustahil, ya. Makanya untuk apa mereka sudah punya loyalitas sendiri, seharusnya sebagai muslim kita punya loyalitas terhadap sesama kita. Ya. Fahdharu hadza ayyuhal mu'minun, maka jauhilah hal ini. Hati-hatilah dari hal ini wahai orang-orang mukmin. Dan kalau kita lihat
pada hari-hari ini ya sebagian kaum muslimin atau adalah di kalangan kaum muslimin yang mereka tidak memperhatikan loyalitasnya kepada siapa. Ya. Gabung dalam ekstrim kiri lagi, nggak memperhatikan. Mereka terpengaruh oleh orang-orang non-muslim, di antaranya contoh yang paling ketahuan, ketara, ya. Bahwasanya di antara umat Islam ada yang sudah nggak peduli tentang halal dan haram lagi dalam mencari rezeki. Pokoknya yang jadi impian itu bagaimana caranya mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Mereka sudah terpengaruh oleh kehidupan orang-orang non-muslim yang materialisme, ya. Kerja, gimana mendapatkan uang yang banyak. Nggak peduli dengan waktu ibadah, ya. Yang jadi bos pokoknya yang penting targetnya tercapai. Mau nggak sholat jamaah, mau nggak sholat Jumat, anak buahnya nggak peduli. Yang penting targetnya tercapai. Nah ini kan sudah mengikuti pola pemikiran orang barat. Orang non muslim ya memang mereka nggak ibadah setiap harinya 5 waktu, ya. Bahkan mereka pun sekarang sudah banyak yang tidak datang lagi ke tempat ibadahnya di hari Minggu. Ini ditiru sebagian umat Islam. Makanya saya sangat miris sekali tatkala ada tempat perbelanjaan melarang karyawannya memakai jilbab. Karyawatinya maksudnya, ya. Kalau karyawannya ya nggak pakai jilbab memang. Padahal yang punya orang Islam. Atau ada kantor yang melarang karyawannya untuk sholat berjamaah. Padahal yang punya Muslim. Ini kan sedikit demi sedikit seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian, ya. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau sampai mereka masuk ke lubang top atau biawak, ya, maka kalian akan mengikutinya. Ini baru tahap awal. Ada juga, ya, tahap kedua, orang-orang muslim yang terpengaruh dengan non-muslim, yaitu orang-orang yang sudah nggak peduli lagi dengan keadaan siapa yang jadi temannya, ya. Mau temannya ini muslim, mau non muslim, ya. Dia sudah nggak peduli, nggak apa-apa, silahkan berteman, ya. Dia nggak ada rasa ketika melihat orang non muslim beribadah kepada selain Allah, dia nggak ada rasa dalam hati cemburu agamanya, girahnya itu tidak ada. Padahal seharusnya seorang muslim tatkala melihat ada selain Allah diibadahi, dalam hatinya itu muncul kecemburuan, muncul rasa sakit. Tapi ini sudah nggak ada sama sekali. Bahkan, ya, dia yang muslim diajak ke tempat ibadahnya non muslim, mau. Bukan hanya mau, pakai bawa acara tumpeng segala macam, ya. Ini kan tidak sesuai dengan prinsip al-wala dan bara'. Padahal prinsipnya seorang muslim jelas, lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Ya kita laksanakan ibadah kita, mereka melaksanakan ibadahnya. Tapi dalam hati kita itu masih ada rasa sakit tatkala selain Allah diibadahi. Masih ada rasa keinginan untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam, agama keselamatan, agama yang dijamin oleh Allah di akhirat nanti pemeluknya akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ini tingkatan yang kedua. Ada juga tingkatan selanjutnya, ini sudah benar-benar pemikirannya bebas, ya. Sudah tidak ada sekat lagi antara muslim dengan non-muslim. Hanya tinggal namanya saja yang masih nama orang Islam, namanya Bagus Ahmad, namanya Bagus Fatimah. Tapi ucapan-ucapannya, tapi kelakuannya itu tidak mencerminkan orang muslim. Jilbab diejek, ya. Orang pakai jilbab diejek. Orang rajin sholat ke masjid diaru-arui.
Ada juga kemarin ya, saya sempat tahu itu di media sosial, itu ada seorang muslimah ya. Kenapa saya bilang muslimah? Karena pakai kerudung. Ini seorang muslimah pakai kerudung. Saya bilang muslimah karena dia memakai simbol agama Islam, kerudung. Tapi dia nulis di media sosialnya menyatakan bahwasanya homoseksual itu tidak apa-apa. Homoseksual itu tidak dilarang dalam agama Islam. Karena katanya yang dilarang itu cuma perbuatan liwat atau sodom. Jadi yang dilarang itu kalau anu ketemu anu, ya. Tapi kalau laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, tidak masalah katanya. Dia nulis juga bahwasanya di zaman dulu Nabi Lut atau di zamannya umat Islam turun di awal-awal Al-Quran tidak melarang perempuan suka dengan perempuan. Na'udzubillah. Padahal dia berjilbab. Setelah saya coba telusuri, ya, ternyata dia belajarnya di Belanda. Dan dia sudah mengikrarkan diri sebagai feminis. Feminis ini orang yang membela perempuan. Na'udzubillah. Casingnya masih muslim, tapi pemikirannya bahkan mungkin lebih parah dari orang non-Islam sendiri. Kurang kuat apa buktinya Allah mengangkat tanah dan menjungkirkannya sebagai azab bagi kaum Nabi Lut alaihi salam. Gara-gara apa? Gara-gara perbuatan liwat. Dan apakah mungkin perbuatan liwat terjadi tidak karena suka sama suka? Ya, mungkin ada yang dipaksa, tapi ada juga yang suka sama suka. Iya kan? Dan begitu juga istri Nabi Lut juga ikut diazab karena sudah menyebar perbuatan hal itu. Tapi naudzubillah. Ya. Namanya nama orang Islam, pakaiannya pakaian orang Islam, tapi sudah tidak ada keislamannya. Makanya Allah Ta'ala melarang ya, orang muslim ini berteman yang sangat erat ya, sampai tadi ya, toleransi dalam hal akidah, dalam hal ibadah dengan orang non muslim. Ada juga model ya, diantara ya, terpengaruhnya umat muslim dengan orang-orang non muslim ini, yaitu orang-orang yang membantu orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin ya, membuat percah belah di antara kaum muslimin ya. Di antara model-model orang seperti ini biasanya ada di tubuh umat Islam ini. Mereka kalau kaum kafir terkena sesuatu paling lantang bersuara ya. Seperti di Paris waktu itu misalnya terjadi pengeboman. Dia paling bersuara dalam media sosial itu nulis tagar apa? Tagar ya, Pray for Paris. Dia bela. Tapi ketika umat muslim yang kena musibah seperti di New Zealand waktu itu ya, orang lagi sholat Jumat ditembaki sampai mati, dia nggak bersuara, hilang entah kemana. Ketika umat Palestina dari dulu dijajah, nggak ada suaranya. Ketika orang-orang di Uighur di Cina mendapatkan diskriminasi, diam. Tatkala saudara-saudara kita yang muslim di Rohingya mendapatkan kekejian, tidak ada suaranya. Ini model-model orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dekatnya. Ya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancamannya. Wa may yatawallahum minkum. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka teman dekat, fa innahu minhum. Maka dia menjadi golongan dari mereka. Apa maksudnya? Ya. Wa man kana minhum fa huwa mithlahum fi kufrin wa mu'adatillahi wa rasulihi
wal mu'minin. Barang siapa kelakuannya seperti mereka, menjadikan mereka sahabat dekat, ya, maka akan semisal, akan dekat kepada kekufuran. Lihat tadi, ya, sampai ada orang yang berani menulis, ya, homoseksual itu tidak mengapa. Ini kan sudah kufur. Ini sudah kufur. Makanya kita sebagai umat muslim, terutama orang tua juga, ya, harus hati-hati ketika menyekolahkan anaknya. Jangan sampai belajar agama kok di barat. Ya, belajar agama di Belanda, belajar agama di Kanada, belajar agama di Amerika. Akhirnya yang didapatkan bukan semakin istiqomah lurus, malah tambah bubrah. Orang yang seperti ini yuhramu hidayatullah. Dia diharamkan dari hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Idillahu ta'ala la yahdil qaumadh dhalimin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Wa kaifa waqad khatama nida'ahu hadza lil mu'minina liyurshidahum ila ma yukmiluhum wa yus'iduhum. Padahal Allah Ta'ala menutup ayat ini dengan suatu petunjuk, ya, yang mengarahkan kaum muslimin untuk mendapatkan kesempurnaan dan kebahagiaannya, yaitu wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Barang siapa, ya, yang menjadikan tadi orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman dekatnya dalam hal agama, maka Allah tidak akan memberikan hidayah, karena dia termasuk orang-orang zalim. Karena dia telah memberikan loyalitasnya kepada musuh-musuh Allah, maka ini sama saja memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man 'adallaha faqad dzalama nafsah. Karena barang siapa yang memusuhi Allah, sama saja dia telah menzalimi dirinya sendiri. Idzulmu wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ih. Karena yang namanya zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa man dzalama wa kafara fa kaifa tasihhu muwalatuhu ayyuhal mu'minun. Ya. Orang yang menyalahi perintah Allah ini, dia tidak memberikan haknya Allah. Haknya Allah apa? Dituruti perintahnya, ditaati larangannya. Tapi dia berbuat zalim dengan tidak mengindahkan apa yang Allah perintahkan dan malah melakukan apa yang Allah larang. Maka orang yang zalim dan orang yang dekat kepada kekufuran ini tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita lakukan adalah falnattaqillah azza wa jal. Kita bertakwa kepada Allah, kembali, ya, mempelajari agama Islam ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu dulu beliau mengajarkan agama dari hal yang paling dasar, dari hal yang paling wajib untuk diketahui seorang muslim. Yang utama apa? Akidah. Akidah. 13 tahun dakwahnya di Mekah, membahas tentang akidah sehingga menghasilkan para sahabat-sahabat pejuang-pejuang yang tangguh, para sahabat yang tidak takut pada orang-orang kaum musyrikin. Sahabat yang disiksa seperti apapun mereka tetap mempertahankan keislamannya. Kalau dulu serangannya adalah fisik, tapi kalau sekarang zaman ini yang diserang bukan fisik lagi, tapi pemikirannya. Dan ini memang agenda Barat, bagaimana melemahkan umat Islam, ya. Dibuat mereka jauh dari agamanya, diciptakanlah hal-hal yang melalaikan, ya. Dari hiburan-hiburan, permainan-permainan, itu memang sengaja diciptakan agar umat Islam ini tidak semakin kokoh gara-gara mempelajari agama Islam.
Dan yang harus kita pahami kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akidah ini harus diajarkan dari kecil. Ya, anak-anak kita sebelum mereka keluar dari rumah, maksudnya untuk merantau atau sudah pisah dari orang tuanya, diajarkan mereka akidah. Agar nanti setelah orang tuanya tidak bisa mengawasi, orang tuanya merasa aman, merasa tenang di rumah, melepas anaknya di luar. Mau bergaul dengan siapapun, kalau anaknya sudah dibekali akidah yang kuat, insya Allah itu akan menjadi benteng. Tapi kalau di rumah tidak diajari agama, orang tuanya nggak pernah menasehati tentang akidah ini, akhirnya nanti di luar dia mendapatkan sesuatu hal yang baru, ya, yang tidak pernah didapatkan di rumahnya, yang tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya. Dia menganggap hal itu baik, hal itu bagus, hal itu lebih keren. Maka biasanya muncul bibit-bibit ya, pemikiran yang melenceng itu dari sini. Ya. Oleh karena itu, kewajiban kita orang tua, sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kewajiban orang tua, terutama bapak, dibantu oleh ibu, ya, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Dijaga agar kita, istri kita atau istri menjaga suaminya dan anak-anaknya agar tidak masuk ke dalam neraka. Di antaranya jangan sampai menjadikan loyalitasnya bukan kepada seorang muslim, bukan kepada sesama mukmin, tapi malah kepada orang-orang kafir. Dijaga jangan sampai seperti itu. Jadi di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memberikan kecintaan yang besar, memberikan mereka tempat di dalam hati kita, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Dan kita menampakkan dengan lisan kita, ucapan-ucapan kita, pujian-pujian, ya, jilatan-jilatan kepada orang-orang non-muslim, dan menjadikan mereka memiliki kedudukan di sisi kita. Di antaranya dengan dijadikan sebagai pemimpin. Ya. Makanya ini dasar ayat yang tidak memperbolehkan orang non-muslim menjadi pemimpin orang-orang muslim. Karena biasanya kenapa? Pemimpin itu kan dicintai oleh rakyatnya. Pemimpin itu dicintai oleh bawahannya. Karena kecintaan kepada pemimpin ini, karena mungkin dia bagus dan apa, tapi dia non-muslim, tanpa sadar nanti melenceng. Makanya oleh Allah dilarang, ya, menjadikan mereka teman dekat, sahabat, diantaranya menjadikan sebagai pemimpin. Karena kecintaan dan loyalitas itu untuk kaum muslimin dan mukminin saja. Dan bahkan, ya, kata Syekh di sini menutup nasihatnya, linatajannab, kita hindari juga ay madhara min madhahiril yahudi wan nasara. Kita hindari penampilan-penampilan yang mirip dengan penampilan orang Yahudi dan Nasrani. Karena sama dengan dari penampilan itu biasanya menimbulkan kecintaan dalam hati. Walul kufri qatibatan hatta fi zai wal libas, terutama dalam masalah pakaian, ya. Dalam masalah berpakaian. Kalau mereka, ya, sukanya pakaian yang membuka aurat, kaum muslimin tentu memakai pakaian yang menutup aurat. Ya. Coba lihat anak-anak muda kita, anak-anak muda sekarang, terutama yang remaja-remaja putri, ya, mereka senang dengan artis-artis Korea. Mereka begitu terpukau dengan mereka, dengan orang-orang itu, artis-artis itu. Mereka berpakaian tidak senonoh, akhirnya ditiru. Ya, mulailah memakai pakaian yang mini. Nah, itu baru dari penampilan itu biasanya akan tumbuh karena saking mengidolakan itu nggak peduli agamanya apa itu artisnya. Mau dia menyembah Allah, mau menyembah berhala atau yang lain,
dipedulikan. Yang penting ngefans katanya. Nah, ini hal yang sangat disayangkan sekali. Maka sebagai seorang muslim kita menghidupkan syiar-syiar Islam, menghidupkan tanda bahwa kita ini seorang muslim. Pakaian kita ya diusahakan menutup aurat. Kalau orang muslim itu biasanya terkenal dengan memakai sarung, ya kita memakai sarung. Atau memakai baju koko, ya kita beribadah memakai baju koko, baju muslim. Atau memakai gamis, ya kita memakai gamis. Jangan sampai malah kita mentertawakan gamis, membenci gamis dan lain sebagainya, ya. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita keistiqomahan dalam agama kita, ya, memberikan kita pengetahuan yang benar dalam mendudukan hal ini, wala dan bara. Ya, harus kita sadari, ya. Jangan sampai kita masuk dalam ekstrim kanan, pokoknya semua orang kafir harus dijauhi, harus dimusuhi, tidak. Karena dalam prakteknya pun Rasulullah SAW bisa hidup berdampingan dengan orang Yahudi di Madinah. Ya, Rasulullah dan para sahabatnya juga berjual beli dengan orang Yahudi di Madinah. Bahkan ketika meninggal, Rasulullah SAW itu masih meninggalkan utang dengan jaminan baju besi kepada orang Yahudi. Maka kita harus dudukan yang dimaksud adalah kecintaan dalam agama. Kalau sebagai tetangga, sebagai rekan kerja, kita boleh berbuat baik, kita boleh bermuamalah ya biasa. Tapi kalau sudah dalam ranah agama, nah itu yang kita hindari. Wallahu ta'ala alam bishawab. Masih ada waktu? Kalau masih ada, silahkan bagi jamaah yang memiliki pertanyaan. Monggo, tidak harus sama dengan tema, boleh pertanyaan yang lain, silahkan. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.